Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini menarik sekali, pastinya sangat dinanti oleh Anda, yaitu berapa besar perlindungan yang kita butuhkan. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini biasanya saat kita akan membeli asuransi, pasti kita harus menghitung dulu ini kiranya berapa besar sih perlindungan yang saya butuhkan dalam membeli asuransi jiwa ya. Sebetulnya rata-rata ini Pak, berapa besar sih perlindungan yang tiap orang butuhkan? Saya sebelum masuk ke berapa besar, lebih bagus saya ceritakan konsepnya bahwa asuransi jiwa itu berfungsi untuk menggantikan nilai ekonomis dari seseorang. Jadi berapa nilai ekonomis dari orang tersebut, itulah yang seharusnya diproteksi. Ada yang katakan 10 kali dari penghasilan, 15 kali dan sebagainya. Tetapi perhitungan yang paling benar adalah berapa besar nilai orang tersebut secara ekonomis, baik terhadap keluarga dia ataupun terhadap lingkungan, itu yang diproteksi oleh asuransi. Berapa besar nilai dia itu jadi berarti tergantung juga dengan berapa jumlah anggota keluarga yang dia miliki atau bagaimana ini? Lebih secara ekonomis. Jadi contoh begini, paling gampang adalah contoh seorang kepala keluarga, setiap bulan dia mempunyai income misalnya 10 juta. 10 juta ini selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan juga dia di dalam aktivitas sosial. Nah, yang seharusnya diproteksi oleh perusahaan asuransi jiwa adalah nilai 10 juta ini. Apabila Bapak tadi terjadi sesuatu yang mengakibatkan sampai meninggal dunia, 10 jutanya tetap bisa diperoleh setiap bulannya. Dari mana asalnya? Dari uang pertanggungan yang diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa, apabila diinvestasikan mampu memberikan nilai 10 juta per bulan tadi. Nah, itu yang disebut nilai ekonomis dari seseorang. Jadi kalau begitu, kalau kita berbicara berapa besar perlindungan yang saya butuhkan, itu berapa besar yang kita butuhkan Pak? Berapa kali lipatnya? Nah, yang tadi saya katakan bahwa itu relatif. Ada orang yang mengatakan 6-7 kali gaji per bulan. Ada juga yang mengatakan yang penting sudah bisa memenuhi gaji selama 1 tahun. Ya. Nah, perhitungan-perhitungan ini biasanya didapatkan pada saat kita berdiskusi dengan agen-agen yang menangani kita. Tetapi poin utamanya adalah yang harus dilindungi adalah nilai ekonomis tadi. Berapa yang saya biasanya berikan kepada keluarga saya, apabila terjadi sesuatu terhadap diri saya, hal tersebut tidak turun dengan drastis. Itu fungsi utama dari asuransi. Nah, tapi terkadang ini Pak Irsan ya, ada keinginan untuk memiliki asuransi, tapi ada juga ketakutan tidak mampu membayar preminya untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Bagaimana pendapat dari Pak Irsan? Ini hal lain lagi, benar. Ada orang yang melihat, wah kalau dihitung secara ekonomis nilai saya terlalu gede, harus sampai sekian miliar. Nah, di dalam memproteksi diri kita ataupun keluarga kita, ibaratnya kita membangun sebuah jembatan, tidak sekaligus dapat terrealisasi dalam 1 hari. Jadi kita bangun, pada saat ini kemampuan saya adalah sampai sebegini. Kemudian nanti tahun depan ada yang namanya kenaikan gaji, ada rezeki lain dan sebagainya, kita tambahkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi, sampai nanti jembatan itu menjadi satu sarana yang bisa kita nikmati gitu, jadi lengkap jadinya. Jadi memang premi asuransinya pun bisa ditambah ya Pak ya, dari tahun ke tahun. Nah, kiranya ada tidak sih premi yang murah tapi bisa mencukupi pertanggungan yang kita butuhkan? Ada tidak sih? Ada program asuransi bermacam-macam. Yang paling murah atau yang biasa kita sebutkan produk asuransi dasar adalah yang disebut term life. Term life itu adalah program asuransi yang memberikan proteksi hanya apabila tertanggungnya meninggal dunia, baru proteksi itu dibayarkan. Ada asuransi program lain yang disebut misalnya whole life ataupun endowment. Ini bahasa asuransi ya. Dia memberikan perlindungan meskipun orangnya tidak meninggal, tetap ada nilai uang yang dibayarkan. Nah, otomatis ini akan lebih mahal. Jadi kalau tadi pertanyaannya Andra adalah apa yang paling murah? Yang paling murah adalah produk term. Bayar kalau sampai akhir kontrak ternyata masih juga hidup ya syukur, tapi dari sisi nilai kembali tidak ada. Cuma di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang mengakibatkan meninggal dunia, ahli waris akan terima uang pertanggungan. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh